Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab nih pertanyaan dalam satu paket tender ya. Ada peserta, misalkan PTA melakukan sewa perjanjian alat kepada PTB. Nah, jadi PTA ini peserta yang mengusulkan alat tapi dia meminjam alat dari pemberi sewa yang namanya PTB. Lalu kemudian PTB ini ikut juga di tender yang sama nih dengan PTA. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada pertentangan kepentingan atau konflik kepentingan bila mana pemberi sewa ini ikut pada tender di mana dia juga menyewakan alatnya kepada si PTA. Nah, kita harus lihat dulu nih. Jangan langsung kita mengatakan ada konflik kepentingan atau mungkin ada persekongkolan ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang ketentuan siapa sih yang bisa ikut tender, maka jelas sekali ya di IKP 3 peserta tender, maka semua pelaku usaha dapat mengikuti tender ini. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang pemberi sewa ini kan juga pelaku usaha ya. Jadi tentu dia bisa ikut dalam tender, entah dia itu tender yang berbeda ataupun yang sama. Nah, lalu bagaimana caranya? Bisa saja kan si pemberi sewa ini pada saat misalkan dia bukan terendah, ya contohnya misalkan ini PTA ternyata terendah nomor 1. PTB, si pemberi sewa ini terendah nomor 2 misalkan. Nah, apakah pada saat dilakukan proses evaluasi, Pokja pemilihan mengatakan, oh nggak boleh, ini konflik kepentingan. Nah, sebelum kita bicara tentang konflik kepentingan, kita cari dulu nih, ada tidak indikasi, dan misalkan indikasi pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh si PTB dengan PTA. Nah, konteksnya begini, kita uji dulu ya. Ini kan PTA ini nomor 1 terendah. Nah, sudah ada surat sewa perjanjian perikatan dengan PTB yang juga peserta tender. Nah, kalau kita misalkan melakukan klarifikasi bahwasannya terhadap surat sewa perjanjian PTA dengan PTB dan PTB ternyata tidak menyatakan itu sah atau mencabut misalkan pada saat Pokja melakukan klarifikasi, maka kedua-duanya harus gugur. Nah, ini kenapa kedua-duanya harus gugur? Karena jelas sekali kan sudah ada indikasi pengaturan harga penawaran. Tetapi kalau misalkan ternyata PTA ini saat diklarifikasi ya sewa perjanjiannya dan PTB mengakui bahwa dia memang melakukan perjanjian dengan PTA, jelas tidak ada konflik kepentingan di sini. Artinya apa? Tidak ada larangan pemberi sewa ikut tender pada tender yang sama. Yang kita lihat di sini adalah apakah nanti ada indikasi-indikasi dari si PTB ini, si pemberi sewa ini akan melakukan indikasi dengan menyatakan bahwasanya surat sewa yang sudah dilakukan perjanjian ya dengan PTA dicabut. Nah, kalau ada pencabutan tentu artinya bahwasanya PTB ini tentunya ingin menang kan. Maka dari itu PTA dan PTB harus sama-sama digugurkan. Karena PTA kalau nggak digugurkan sudah dicabut kan oleh PTB, sehingga apa? Tidak ada namanya PTA ditetapkan pemenang ataupun PTB ditetapkan sebagai pemenang. Nah, itu teman-teman semua ya. Jadi kesimpulannya tidak ada larangan pemberi sewa ikut dalam tender yang sama dengan peserta walaupun dia menyewakan alatnya kepada peserta tersebut. Nah, jadi selanjutnya saya akan menyampaikan kasus-kasus lain dari tentunya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Salam pengadaan.